Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 19 Juli 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, luar biasa pagi ini Tuhan. Kami akan baca firman-Mu dan firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Pembacaan terdapat pada Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauh 200 mil. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah tuaian sudah masak. Seorang petani pastilah sangat berharap bahwa hasil jerih payahnya akan memberikan buah-buah yang baik. Betapa kecewa seorang petani ketika musim panen tiba dan hasilnya seringkali jauh dari harapan. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman yang diperlihatkan kepada Yohanes dengan mengambil konteks pertanian agraris. Yakni ketika sudah tiba waktunya untuk panen, maka petani akan menuai hasil panennya. Perikop ini dapat dibagi dua bagian, yaitu ayat 14-16 dan ayat 17-20. Pada bagian pertama, ayat 14-16 memperlihatkan tentang penghakiman tuaian yang dilakukan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, pada bagian ayat 17-20 berbicara tentang penghakiman tuaian bagi orang-orang yang tidak setia kepada atau tidak menerima Yesus. Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar, yaitu murka Allah, ayat yang 19. Kebiasaan orang Yahudi, buah anggur ditaruh dalam suatu bak dan diinjak-injak dengan kaki untuk mengeluarkan sari anggurnya. Tindakan menginjak-injak anggur itu dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi atas orang-orang berdosa. Yesaya 63 ayat 3, Yoel 3 ayat 13. Wahyu kepada Yohanes ini sengaja disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan orang Kristen pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang ini bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Pada waktu itu, setiap orang akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Dalam Matius 25 ayat 1-13. Mari introspeksi diri masing-masing di posisi atau kelompok mana kita sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.